Dan akhirnya ponakan saya Arnita Bulahari dan suaminya Rio yaitu datang pergi ke Grip Parito Mohon dan HP nomornya diperbaiki karena internetnya mati, tidak bisa dipakai lagi. Puji nama Tuhan. Dan akhirnya mereka berangkat ke Papua karena mau lanjutkan kerja. Saat itu Rio dan Arnita masih tugas di Papua Jayapura, di rumah sakit dan bahkan di dinas kesehatan. Arnita kerja di rumah sakit di Papua saat itu. Dan setelah mereka kembali tugas di Manado, ya, ikut suami karena Rio suaminya terlebih dahulu pindah tugas ke Manado, ya, karena mengurus orang tua mereka yang ada di Desa Leno, Kecamatan Tombari yang sudah tidak bekerja lagi dan ya sakit-sakitan, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, akhirnya Arnita Bulahari menyusul ikut suaminya Rio tinggal di perumahan di Woloan, Kecamatan Tomohon. Tapi sebelumnya tinggal di rumah keluarga Bulahari Worong yang ada di Lemo Barat, Kecamatan Tombari, yaitu orang tuanya daripada Arnita Bulahari, yang mertuanya Rio, ya, Semarang, Jawa Tengah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya setelah saya datang ke Jakarta. Tiba-tiba saya ke Manado tahun 2022, saya mendengar Arnita Bulahari ini melakukan perceraian dengan suaminya Rio di pengadilan Manado karena Arnita Bulahari dihamili oleh selingkuhannya, ya, dan dia tidak berterus terang siapa laki-laki yang menghamilinya. Kehamilan Arnita Bulahari 8 bulan, dia datang pergi ke pengadilan dan dia saksikan bahwa suaminya melakukan tidak baik kepada Arnita Bulahari. Padahal yang salah di sini, yang selingkuh terlebih dahulu yaitu Arnita Bulahari, dihamili oleh selingkuhannya. Jadi kehamilan 8 bulan Arnita Bulahari melapor di pengadilan minta diceraikan oleh suaminya. Tapi Arnita mengatakan bahwa suaminya menjahati Arnita. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Data-data keluarga saya termasuk Arnita Bulahari semua ada di HP. Dari mulai Infinix sampai Samsung A02 sampai pun di HP Vivo. Yang saat ini saya tidak berani lagi masukin nama-nama keluarga saya. Ya, di sekarang ini tahun 2023 karena saya mulai melihat mulai ada korban teman saya, ya, dipacarin, diselingkuhin, ya. Termasuk Lydia Tendian ini tetangga saya, itu ada di nomor saya, di HP saya dari 2017 di Infinix sampai di Samsung. HP saya jadi tidak berguna, dibuat oleh beliau Agus Santoso, Kadiklat Reserse Medan Bogor, Jawa Barat. Saya sudah melapor tapi tetap niat beliau ini melakukan hal yang jahat pada saya. Bahkan saya pun berjalan, saya tidak sembarangan berjalan. Saya lebih baik naik kendaraan umum daripada saya naik kendaraan pribadi, ya. Saya tidak mau kena getah pada orang lain yang tidak tahu masalah ini. Saya tidak mau mereka jadi korban. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak penting saya berdoa di rumah ataupun saya melayani. Saya berdoa, baca Alkitab, bahkan saya mengurus dalam urusan keluarga. Ya, ataupun saya berusaha dengan anak saya. Kalau saya tidak sibuk, saya ke tempat anak saya. Saya naik kendaraan umum, busway, di mana tempat ramai, di situ ada saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan, bahkan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang membantu saya, bahkan seluruh yang bertugas yang ada di Bareskrim Siber, bahkan di pengaduan Propam, di Divisi Humas Mabes Polri Jakarta Selatan yang sudah menolong saya, ya, teman-temannya, atasannya berusaha menolong saya. Saya bersyukur, berterima kasih. Bahkan juga hamba-hamba Tuhan, ya, sahabat kenalan saya, pelayan Tuhan di luar kota, bahkan di Jakarta, mendukung saya di dalam doa terus setiap pergumulan yang saya sampaikan di FB. Bahkan terlebih saya sampaikan mereka di saat saya bertemu dengan mereka, tolong dukung saya dalam doa.
Saya melihat pertolongan Allah sungguh luar biasa. Allah tidak pernah terlambat menjawab doa orang yang berseru kepadanya. Karena saya tahu Allah tidak pernah tidur. Allah selalu menolong memperhatikan setiap orang yang berseru kepada Allah dengan penuh kesesakan hati. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap semangatlah maju di dalam Tuhan. Allah memperhitungkan setiap doa, persembahan yang benar yang Bapak Ibu berikan kepada Allah kita adalah sumber berkat. Begitu juga saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Allah di siang hari ini dan kesaksian nyata, bukan hoax ya. Apa yang saya alami saya bagikan, supaya bila mana ada ibu bapak ibu yang tergerak hati mau mendukung saya di dalam doa, dalam pergumulan saya, ya saya percaya Allah mendengarkan doa sepakat kita. Dan saya tetap terus berdoa untuk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dan kepada siapapun yang tidak tahu, saya berdoa untuk mereka. Tapi Allah tahu dan Allah melihat, Allah mendengar, bahkan Allah melihat hati saya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga doa-doa kita didengar oleh Allah kita yang dahsyat. Puji nama Tuhan Yesus. Ya, firman Allah di siang hari ini saya memberikan tema, yaitu persembahan yang benar dan berkenan di hati Allah. Ya, puji nama Tuhan. Firman Allah saya tutup dengan satu pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku, ku percaya kepadamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya kepadamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, di mana firman Allah yang berkata di siang hari ini yaitu mengenai persembahan yang benar, yaitu persembahan yang benar yang berkenan di hati Allah. Ya Bapa, kami bersyukur berterima kasih firman Allah yang luar biasa yang Bapa berikan bagi kami semua, terlebih bagi saya dan yang mengikuti siaran di siang hari ini. Kami bersyukur firman Allah ini tidak akan kembali begitu saja, tapi benar-benar bertumbuh, berakar di setiap loh hati kami yang paling dalam, dan akan menjadi rema di setiap hati pribadi kita semua. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita tetap terus kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk pemerintahan Jokowi, alat negara, bahkan terlebih para penegak hukum dimanapun berada, pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan tolong, biarlah kuasa Allah Bapa di surga terjadi luar biasa di setiap pribadi lepas pribadi, di mana setiap doa pergumulan yang dihadapi, baik untuk pembangunan bangsa kami Indonesia, baik untuk pilpres, bahkan rencana-rencana program pemerintah ini, kami hanya serahkan kepada Allah sumber berkat yang mampu memberikan solusi yang tepat bagi pemerintah, alat negara, pemimpin agama, masyarakat Indonesia, sehingga boleh menjadi suatu rekonsiliasi di setiap pribadi lepas pribadi, baik keluarga, rumah tangga, pelayanan, baik usaha, mata pencarian, pendidikan, dari setiap aspek kehidupan pemerintah, alat negara, pemimpin agama, masyarakat Indonesia. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga yang penuh kasih. Biarlah jawaban tepat datangnya daripada Allah Bapa di surga, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa untuk pemimpin agama yang ada di Indonesia, baik pendeta, gembala, sidang, pendoa, syafaat, para misioneri, penginjil, bahkan terlebih Tuhan, para biarawan-biarawati, jemaat Tuhan di setiap gereja lokal masing-masing di Indonesia, luar negeri. Tuhan tolong campur tangan, biarlah kuasa Allah di surga terjadi luar biasa bagi setiap pemimpin gereja jemaat Tuhan. Ya, tetap selalu mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga, memberikan persembahan yang benar, yang kudus dan berkenan di hati Allah Bapa di surga.
Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa pula Tuhan, dari setiap program-program gereja yang direncanakan dikerjakan, biar Tuhan tolong campur tangan, sehingga ada jawaban yang tepat, yang indah, yang Allah berikan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati juga untuk siaran, baik itu ibadah online, ibadah offline. Tuhan Yesus tolong campur tangan. Dari awal, pertengahan, dan berakhirnya ibadah, biarlah ada kehadiran Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang mengalami keterikatan kuasa kegelapan disembuhkan oleh Allah kita yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Bahkan yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga, ditambah-tambahkan iman pengharapan yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami yakin percaya sukacita damai sejahtera terjadi di setiap pribadi lepas pribadi, baik pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online dan ibadah offline, mengalami rekonsiliasi seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti siaran di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang sudah mengikuti siaran di siang sore hari ini. Saya yakin dan percaya Allah sudah memberikan janji ibadah, imani, yakin dan percaya bahwa Allah selalu beserta kita semua mulai saat ini dan ke depan. Saya berkata kepada mereka yang mengikuti perayaan Idul Adha, ya, selamat merayakan ibadah Idul Adha, ya. Baik sahabat kenalan dimanapun berada, ya, selamat merayakan ibadah Idul Adha, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Kita tetap semangat, saling bertoleransi. Setiap pemeluk agama sekalipun berbeda, tapi kita satu adalah ciptaan Allah yang mulia. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang menjelang sore. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.